Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 pada mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum. Topik 5, ruang kolaborasi akan membahas tentang rancangan pembelajaran UBD pada aspek T, Tailor and Personalize the Work. Yang beranggotakan saya sendiri, Siti Amiliani Istiqomah, Sinta Monika Cahyasari, Siti Aminah, Siti Halidah, Siti Nurlinda. Baiklah, saya akan menjelaskan Tailor and Personalize the Work. Dalam rancangan pembelajaran Understanding by Design, Tailor and Personalize the Work mengacu pada proses mengadaptasi dan mempersonalisasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Tujuan dari Tailor and Personalize the Work adalah untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Menurut penelitian yang dilakukan dalam jurnal Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan pendekatan Understanding by Design, pembelajaran UBD dapat dilaksanakan dengan mengidentifikasi hasil yang diinginkan, mengidentifikasi bukti untuk penilaian, dan merencanakan pembelajaran. Dalam konteks Tailor and Personalized Work, hal ini berarti guru harus mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta menyesuaikan materi, metode, dan penilaian pembelajaran agar sesuai dengan peserta didik. Pertanyaan pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan? Pertanyaan kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Jawaban pertama, dalam mengakomodasi kebutuhan perkembangan, gaya belajar, dan pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik, guru harus membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan tentang karakteristik peserta didik, sehingga untuk dapat membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dan dapat mengakomodasi seluruh kecerdasan yang ada di dalam kelas tersebut. Penting untuk mengenali minat belajar peserta didik dan memadukan berbagai kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Guru dapat memberikan materi yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik seperti materi auditori, visual, dan kinestetik. Dengan demikian, guru dapat mengoptimalkan peran dalam proses pembelajaran dengan memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan minat belajarnya, namun tetap berada pada arah tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah upaya pemenuhan kebutuhan individu yang terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu pemenuhan kebutuhan fisiologis, pemenuhan ketentraman keamanan, pemenuhan kebutuhan kebersamaan atau belonging, pemenuhan kebutuhan penonjolan diri atau self-esteem, dan yang terakhir pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Berikut adalah cara mengakomodasi kebutuhan perkembangan, gaya belajar, dan minat peserta didik adalah dengan melakukan asesmen awal. Pertama, asesmen ini bertujuan untuk menilai kesiapan belajar peserta didik. Kedua, berdasarkan hasil asesmen, guru dapat membuat penyesuaian pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Cara mengakomodasi pengetahuan sebelumnya yaitu dengan 1. Mengaitkan fenomena kontekstual tentang pengetahuan yang dimiliki peserta didik dengan materi yang sedang dipelajari. 2. Pengetahuan sebelumnya yang dikaitkan dengan materi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jawaban 2. Jika terjadi perubahan kondisi pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran, cara yang bisa guru lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan memahami perubahan. Contohnya, faktor sarana prasarana atau alokasi waktu yang terlalu sedikit. Yang kedua yaitu menentukan strategi penyesuaian. Gunakan strategi penyesuaian yang sesuai dengan perubahan dan kebutuhan siswa terhadap beberapa strategi alternatif untuk situasi yang tidak terduga.
Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan peserta didik dengan memberikan peserta didik pilihan tugas dan kegiatan pembelajaran. Sediakan pembelajaran yang dipersonalisasi untuk memenuhi kebutuhan individual peserta didik. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.